Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, salam sehat. Sempat mengeluarkan keputusan aneh yang dianggap berseberangan dengan semangat pemberantasan korupsi, Kepolisian Republik Indonesia akhirnya berbalik ke arah yang benar. Berdasarkan putusan peninjauan kembali sidang Komisi Kode Etik Jumat pekan lalu, Polri memecat AKBP Raden Brotoseno sebagai anggota Polri. Sebelum putusan ini keluar, wajar bila Polri dihujat. Brotoseno ialah pelaku korupsi alias koruptor berdasarkan putusan pengadilan. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap sebesar 1,9 miliar rupiah dalam kasus korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat pada tahun 2016. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan dinyatakan bebas bersyarat pada Februari 2020. Anehnya, Polri sebagai tukang sapu korupsi justru membuka tangan menerima koruptor itu kembali ke institusi tersebut. Sidang Komisi Etik yang dilakukan Oktober 2020 tidak memecat Brotoseno, tetapi malah melindunginya dengan alasan ia berprestasi. Sebuah alasan yang aneh sama anehnya dengan putusan yang dihasilkan kemudian. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 16 Juli 2022 dengan tema Pelajaran dari Brotoseno. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MJ Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda pemirsa dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Selamat pagi Mas Jaka. Selamat pagi Mbak Eva. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya. sehat. Salam sehat untuk Mas Jaka dan tentunya pemirsa. Ya. Baik Mas Jaka, kita akan bahas tema editorial Media Indonesia hari ini adalah pelajaran dari Brotoseno. Tetapi sebelumnya kita bahas dulu ada 3 headline Media Indonesia, Mas Jaka dan juga pemirsa. Yang pertama kita bahas daerah perketat protokol kesehatan. Tentu ini harus dilakukan ya untuk menekan laju kasus yang semakin meningkat akhir-akhir ini Mas Jaka. Ya, saya pikir ini langkah yang tepat ya, karena kan sejumlah daerah dari laporan wartawan kami di beberapa daerah termasuk di Sumatera Selatan, kemudian juga di Ciamis dan beberapa daerahnya sudah mulai melakukan razia operasi. Mereka para petugas meminta warga untuk kembali patuh menggunakan masker khususnya dan kembali mematuhi protokol kesehatan untuk menyikapi perkembangan corona yang kembali menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Kalau kita lihat kemarin kenaikannya masih di atas 3.000 meskipun agak turun sedikit dibandingkan sehari sebelumnya, tetapi ini sebuah perkembangan yang tentu saja harus kita cermati bersama. Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan saya pikir daerah-daerah lain harus mengikuti jejak-jejak yang sudah dilakukan oleh beberapa daerah ini. Iya, tapi kasusnya turun, ini apakah juga karena jumlah testing dan juga tracingnya semakin turun? Ini disampaikan oleh epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman bahwa kasus COVID-19 di Indonesia seperti situasi puncak gunung es. Mas Jaka, minimnya jumlah testing dan tracing membuat banyaknya jumlah kasus di masyarakat tidak terbaca dan ini bisa mengindikasikan atau berpotensi adanya tsunami long COVID. Ya betul, ini sebenarnya kalau kita lihat tidak hanya masyarakat ya mulai agak kendor dalam beberapa waktu belakangan, tetapi sepertinya pemerintah juga mulai agak kurang serius lagi ya, utamanya melakukan tracing, melakukan testing. Jadi ya saya pikir ini sebuah peringatan yang tentu saja harus kita perhatikan betul. Pemerintah juga harus betul-betul kembali meningkatkan juga testing, tracing. Sehingga antisipasi yang lebih optimal bisa kita lakukan. Karena kalau kita tidak betul-betul waspada, kita khawatir akan terjadi tsunami seperti dikatakan oleh epidemiolog. Dan tentu saja kalau hal ini terjadi, perekonomian kita akan kembali terdampak. Iya, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Tentu semua pihak dari pemerintah harus melakukan 3T lagi, tracing, testing, treatment, dan juga dari masyarakat. Kesadarannya jangan kendor, tetap patuh protokol kesehatan seperti kita kembali pakai masker ya Mas Jaka, sebagai sosialisasi kepada masyarakat untuk terus patuh protokol kesehatan. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang pertama, Mas Jaka dan juga pemirsa. Berikutnya kita bahas Bandara AP2 sambut kepulangan jemaah haji. Ini fase pemulangan jemaah haji Indonesia sudah dimulai ya Mas Jaka.
sudah pulang, beberapa gelombang atau kloter, dan beberapa juga menyatakan, jemaah ini menyatakan mengaku sangat puas dan berharap bisa kembali menjalankan ibadah haji. Ya, saya pikir secara umum harus kita katakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap jemaah haji kita di Saudi menunjukkan atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Itu berdasarkan pengakuan dari banyak jemaah yang dia betul-betul mendapatkan pelayanan sehingga mereka bisa menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk. Saya pikir kita apresiasi hal ini dan tentu saja pelayanan yang baik ini harus betul-betul dipertahankan hingga jemaah kembali ke tanah air. Kemarin kan sudah mulai gelombang pertama, kemudian nanti gelombang ketiga sampai tanggal 13 Agustus. Betul. Dan itu sudah betul-betul disiapkan, termasuk nanti screening kesehatan bagi jemaah yang mudah-mudahan sih tidak ada yang terpapar COVID, tetapi ketika nanti ada yang terpapar, pemerintah juga sudah menyiapkan antisipasi, karantina, dan segala macam. Iya, itu menjadi penting ya, screening kesehatan, ada pemantauan 21 hari juga ya, Mas Jaka, dilakukan oleh pemerintah. Ya, ini saya pikir langkah yang memang harus diambil karena mereka kan di sana berkumpul dengan hampir atau sekitar 1 juta jemaah dari banyak negara. Betul. Ya kita khawatirkan 1-2 ada yang terpapar, mudah-mudahan sih tidak, tetapi kalau ada harus betul-betul ada antisipasi hingga mereka tidak menularkan ke masyarakat lainnya di tanah air nanti. Baik, tentu kita doakan semuanya sehat, tetapi screening kesehatan ini sebagai langkah antisipasi lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Berikutnya kita bahas headline media Indonesia yang ketiga, tingkat kemiskinan RI turun jadi 9,54% di Maret 2022. Ini turun ya dari 9,71% di September 2021 menjadi 9,54% di Maret 2022. Faktornya apa saja, Mas Jaka? Ya, ini kalau dari jumlahnya kan dari 26,50 juta orang menjadi 26,16 juta orang. Betul. Jadi penurunannya sekitar 0,34 juta. Saya pikir ini sebuah hasil nyata dari perbaikan ekonomi yang kembali menggeliat, kemudian juga langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Tetapi harus diingat, ini kan data sampai Maret 2022. Betul. Sementara mulai Mei sampai sekarang itu kan harga barang-barang cenderung sangat tinggi. Saya khawatirnya ini data ini kembali berubah karena harga-harga barang begitu tinggi. Saya pikir kemiskinan juga akan kembali naik, tetapi saya pikir ya itulah yang harus betul-betul diantisipasi oleh pemerintah. Menurunkan harga-harga barang kebutuhan pokok menurut saya harus segera dilakukan sehingga tren penurunan kemiskinan itu bisa berlanjut di kemudian hari. Daya beli masyarakat juga bisa meningkat ya. Betul. Dan ini tidak boleh membuat pemerintah terlena dengan data BPS yang karena hanya sampai Maret, triwulan pertama 2002, triwulan sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya kan situasi ekonomi terutama bagi masyarakat tidak bagus. Seperti tadi kita bilang harga-harga kebutuhan pokok naik menjelang Lebaran dan sampai sekarang tidak turun-turun. Jadi saya pikir harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Baik, data yang positif, angka yang positif, tetapi jangan sampai membuat pemerintah terlena ya, Mas Jaka. Baik, itu adalah 3 headline media Indonesia untuk hari ini. Berikutnya kita akan bahas editorial media Indonesia pelajaran dari Broto Seno. Ini setelah mengeluarkan keputusan aneh, Polri mengeluarkan keputusan yang disebut oleh media Indonesia aneh, yang berseberangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Akhirnya Polri belajar dan kembali ke Siratal Mustaqim atau kembali ke arah yang benar nih, Mas Jaka. Ya, aneh karena Broto Seno ini kan sudah jelas-jelas dinyatakan sebagai koruptor, terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terbukti menerima suap 1,9 miliar dalam kasus pembukaan sawah di Kalimantan. Tetapi ketika dia sudah bebas dari penjara, dari lembaga pemasyarakatan, kok masih diterima sebagai anggota Polri? Ini yang tentu saja membuat masyarakat itu penuh tanda tanya. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Polri? Karena Polri berprestasi, Mas Jaka. Ya, prestasinya pun kita juga tidak terlalu tahu prestasinya Broto Seno itu apa. Betul bahwa dia pernah menjadi penyidik di KPK, tetapi kalau kita bandingkan dengan kesalahan yang dia perbuat, ya prestasinya saya pikir tidak ada apa-apanya. Korupsi itu semua pelanggaran yang menurut saya, menurut kami
sangat luar biasa, dia kejahatan luar biasa, dan Polri harusnya menjadi salah satu ujung tombak untuk memberantas korupsi, bukan malah menerima anggotanya yang sudah terang-terang melakukan korupsi. Inilah yang kita soroti, tapi kita kembali mengapresiasi juga, akhirnya ya tadi seperti kita bilang, kembali ke jalan yang benar. Kembali ke Siratal Mustaqim ya. Iya, betul. Jadi saya pikir ini di satu sisi kita mengapresiasi, tetapi di sisi lain ya Polri tidak boleh lagi mengulangi kejadian-kejadian seperti tidak memberhentikan Broto Seno. Karena ditulis juga oleh BD Indonesia, enak betul kalau prestasi yang bahkan tidak diketahui oleh publik bisa menghapus dosa korupsi dengan sebegitu mudahnya diberikan karpet merah untuk kembali ke institusi Polri. Ya, ini saya pikir kita memberikan rasa hormat lah kepada Kapolri. Ketika masyarakat begitu gencar mempersoalkan ini, terutama ICW yang memelopori masalah ini kembali mengumpul di masyarakat, ya akhirnya mereka bisa menerima masukan dari masyarakat. Baik. Ini yang saya pikir kita apresiasi Polri, dan mudah-mudahan mereka betul-betul membersihkan institusinya dari para anggota yang nakal. Baik, artinya pelajaran dari Broto Seno salah satunya adalah Polri mendengarkan suara atau tekanan publik ya Mas Jaka. Kita akan bahas lebih lanjut. Inilah editorial Media Indonesia, pelajaran dari Broto Seno. Pelajaran dari Broto Seno. Sempat mengeluarkan keputusan aneh yang dianggap berseberangan dengan semangat pemberantasan korupsi, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri akhirnya berbalik ke arah yang benar. Berdasarkan putusan peninjauan kembali atau PK, sidang Komisi Kode Etik Jumat pekan lalu, Polri memecat AKB Raden Broto Seno sebagai anggota Polri. Sebelum putusan ini keluar, wajar bila Polri dihujat. Broto Seno ialah pelaku korupsi alias koruptor berdasarkan putusan pengadilan. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap sebesar 1,9 miliar rupiah dalam kasus korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat pada 2016. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan dinyatakan bebas bersyarat pada Februari 2020. Anehnya, Polri sebagai tukang sapu korupsi justru membuka tangan menerima koruptor itu kembali ke institusi tersebut. Sidang Komisi Etik yang dilakukan Oktober 2020 tidak memecat Broto Seno, tetapi malah melindunginya dengan alasan ia berprestasi. Sebuah alasan yang aneh, sebab anehnya dengan putusan yang dihasilkan kemudian. Enak betul kalau prestasi yang bahkan tak pernah diketahui publik bisa menghapus dosa korupsi dengan sebegitu mudahnya. Alangkah indahnya hidup koruptor, karena setelah keluar dari penjara, tidak hanya udara segar yang bisa dia hirup, tapi posisi dan jabatan di institusi negara masih pula bisa ia dapatkan. Tekanan publik atau dalam bahasa halusnya aspirasi masyarakat pada akhirnya membuat Polri menyadari kesalahannya. Patut kita berikan apresiasi pula bahwa kemudian Polri memutuskan melakukan peninjauan kembali sidang Komisi Kode Etik untuk kasus Broto Seno. Inilah kali pertama Kapolri menerbitkan regulasi peninjauan kembali keputusan Komisi Etik. Hasilnya, Broto Seno dipecat dengan tidak hormat. Publik senang, Polri pun mungkin lega. Akan tetapi, jelas kita tidak boleh puas dan berhenti sampai di situ. Pemecatan Broto Seno bukanlah akhir dari babak pemberantasan korupsi di institusi negara, khususnya di lembaga kepolisian. Langkah offside yang sempat dilakukan dengan mengampuni koruptor, bahkan menampungnya lagi untuk bekerja seperti biasa di Mabes Polri, setidaknya menunjukkan bahwa sesungguhnya Polri belum betul-betul serius dalam menjalani peperangan melawan korupsi. Kita tidak meragukan kemampuan Polri. Lembaga ini punya hampir segalanya untuk menjadi garda depan pemberantasan praktik korupsi di tanah air. Aparat yang terlatih, infrastruktur yang lengkap,
hingga jaringan yang luas hingga ke daerah semua ada. Jika dibandingkan dengan KPK misalnya, Polri unggul jauh. Namun mungkin persoalannya ada di kemauan dan komitmen. Pada sisi inilah Polri harus membuktikan diri. Marwah Polri salah satunya akan ditentukan dari kemauan dan komitmen mereka memberangus kejahatan berstatus luar biasa seperti korupsi. Rumusnya sebetulnya sederhana. Untuk melawan kejahatan luar biasa, kita butuh komitmen yang juga luar biasa. Pada saat yang sama, penegak hukum baik secara institusi maupun perorangan harus menjadi yang terdepan membersihkan diri dari korupsi. Ketika ada anggota mereka terbukti rasuah, tidak boleh ada kompromi sedikit pun. Jangan sampai demi menjaga nama baik korps atau lembaga, pelaku korupsi malah dilindungi bahkan dimanjakan. Kita mustahil memenangi peperangan ini jika masih ada penegak hukum yang kompromistis terhadap pelaku korupsi. Karena itu, keputusan Polri untuk memecat Brotoseno patut kita apresiasi. Di satu sisi, tapi juga harus dijadikan pengingat bagi Polri untuk tidak lagi bermain-main dalam pemberantasan korupsi. Inilah momentum bagi Polri untuk meneguhkan lagi komitmen anti korupsi. Pemirsa, kita jeda dulu. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Polri mengumumkan hasil sidang peninjauan kembali terhadap putusan etik AKBP Brotoseno. Berdasarkan hasil sidang PK, AKBP Brotoseno resmi mengakhiri masa dinasnya di Polri usai menerima keputusan pemberhentian tidak hormat atau PTDH. Memutuskan untuk memberatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri nomor PIT 72/10 Romawi 2020 tanggal 13 Oktober 2020 menjadi sanksi administratif berupa PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Saya ulangi, menjadi sanksi administratif berupa PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Adapun nomor putusan KKEP PK tersebut adalah PUT KKEP PK-1-7 Romawi tahun 2022. Menindaklanjuti hasil putusan KKEP PK tersebut, maka Sekretariat KKEP PK akan mengirimkan putusan KKEP PK ke SDM untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan KEP PTDH. Jadi saat ini untuk KEP PTDH-nya belum ada. Baik pemirsa dan juga Mas Jaka, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan untuk membahas lebih lanjut soal editorial Media Indonesia hari ini, pelajaran dari Brotoseno. Selamat pagi, Kang Asep, salam sehat Kang. Selamat pagi, Mas Jaka. Baik, Kang Asep, Polri akhirnya mengeluarkan putusan, akhirnya kembali ke jalan sirotol mustaqim, ke arah yang benar. Tanggapannya Kang Asep? Ya, kan hukum itu harus logis karena bicara yuridis ya. Yang pertama, polisi itu adalah penegak hukum. Dia penyidik, harus menegakkan hukum sesuai dengan proses peradilan ya, sistem hukum. Pegawai negeri juga ada yang jadi penyidik pembantu. Ya, kan logikanya sederhana. Pegawai negeri aja kalau melakukan tindak pidana diberhentikan sebagai penyidik pembantu. Nah, kalau polisi sebagai penegak hukum, sebagai penyidik melakukan tindak pidana korupsi, kejahatan serius, penanganannya luar biasa, kalau nggak dipecat kan nggak lucu gitu kan. Makanya betul apa yang dilakukan sekarang. So, kita apresiasi ya sebelumnya kepada Kapolri ya, Pak Listio, Bang Telah Mugram, supaya dibikin lagi peninjauan kembalinya. Dan sekarang kebetulan betul ya, dipecat kan, ya memang harus begitu. Penegak hukum masa nggak dipecat, apalagi kejahatannya korupsi. Pegawai negeri aja penyidik pembantu diberhentikan, masa ini nggak dipecat? Kejahatannya korupsi loh, ya. Nah, ancaman hukumnya di pegawai negeri juga tidak hanya korupsi, bisa diberhentikan. Kalau ini apalagi perbuatannya korupsi.
Ya, artinya ini sudah keputusan yang betul mendengarkan suara dari publik atau tekanan dari publik ya, Kang Asep? Menurut saya bukan soal tekanan publik, jangan tekanan publik, karena kembalikan ke asas hukumnya, kita harus taat asas hukum, taat kepada konstitusi. Ya, jadi siapapun yang namanya penegak hukum harus menegakkan hukum. Kalau penegak hukum tidak menegakkan hukum, apalagi melanggar hukum, dan yang dilanggar adalah kejahatan serius, ya, dan hukumannya juga berapa tahun itu kan, kasusnya korupsi kan. Nah sekarang tidak diberhentikan, malah dia seorang perwira, ya kan lucu. Nah sekarang kemudian ditegakkan kembali yang baru putusannya PTDH kan. Nah itu tepat sekali, putusan yang tepat. Kalau itu tidak PTDH, wah kebayang. Baik, ini keputusan yang tepat untuk penegakan asas konstitusi. Tetapi apakah keputusan yang sempat disebut aneh ini bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang tinggi angkanya mencapai di atas 80% menurut TBR sih tanggapannya? Ya, karena kan, jadi kan ketika putusan ini dulu orang menyangkanya kan diberhentikan, ternyata cuma administratif kan. Ketika dimunculkan di media, kemudian ada perhatian dari Kapolri, nah orang kan bertanya-tanya, sehingga Kapolri mengeluarkan aturan baru, ya ada PK-nya kembali kan. Dulu kan nggak ada kan. Nah juga kita semua juga berpikir bahwa yang bersangkutan diberhentikan, ternyata tidak kan, masih aktif. Nah, akhirnya disidangkan kembali ke jalan yang lurus, siratal mustaqim gitu kan. Jadi kita apresiasi lah kepolisian. Jadi ketika kepercayaan polisi kepada kepolisian dulu meningkat, tapi ternyata ada nilai setitik dan sekarang nilai itu sudah istilahnya virusnya dihapus kembali, ya kita berharap kepercayaan kepada Polri meningkat kembali. Terlebih yang kasus yang baru lagi kan, kita berharap bahwa ada betul-betul Polri memberikan suri teladan di penegakan hukum. Baik, secara hukum selain ini juga sesuai dengan penegakan asas konstitusi, apalagi sisi positif atau pelajaran dari Broto Seno dari sisi hukum, Kang Asep, yang bisa dipetik oleh Polri? Yang penting adalah kan di konstitusi kita dari sekian dunia ini yang punya konstitusi yang menyatakan negara kita negara hukum adalah Indonesia. Ketika kita katakan negara kita negara hukum, di depan hukum sama, ajas persamaan hukum, ya. Nah sekarang dimulai kepada penegak hukum, terutama dimulai dengan ya para penyidik ini kan. Ketika penyidik yang selalu memulai memeriksa perkara dimulai, jadi tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, ternyata di kalangan penegak hukum itu ditegakkan, artinya dimulai di polisi. Nah kalau polisi sudah menegakkan dengan tepat dan benar, saya pikir tinggal diikutin yang lainnya kan. Kalau sekarang di polisinya tidak tepat dan benar, saya pikir yang lain juga akan sama aja gitu kan. Jadi kita berharap dengan ini ada pembelajaran bagi siapapun, ternyata di penegak hukum dimulai terhadap di polisi, termasuk pada perwiranya, ya harus ditegaskan gitu bahwa ini negara hukum. Hukum berlaku bagi siapapun, di depan hukum sama. Yang beda itu kan hukum itu di depan mertua atau depan Tuhan. Bahkan orang bertakwa dan orang yang rajin martabak ke mertua kan. Baik, terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Kang Asep. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, Pak Jaka. Baik, Mas Jaka, tadi kita sudah simak pandangan dari Kang Asep. Ini bukan hanya sekedar mendengarkan tekanan dari publik, aspirasi dari masyarakat, tetapi juga lebih daripada itu penegakan asas konstitusi yang dilakukan oleh Polri. Ya, betul bahwa kalau polisi tidak memberikan contoh bagaimana kita mematuhi hukum, ya repot, karena mereka penegak hukum. Ya. Ketika penegak hukum melakukan kesalahan, dia tuh sanksinya harusnya lebih berat. Jadi sangat aneh ketika seorang perwira menengah di Polri terbukti korupsi, dihukum 5 tahun, kemudian bebas bersyarat, tetapi hanya diberikan sanksi administrasi berupa demosi. Itu yang dilakukan sidang kode etik ketika tanggal Oktober 2020. Betul. Jadi publik jadi bertanya-tanya gitu loh, kesalahannya begitu berat tetapi kenapa sanksinya begitu ringan? Itulah yang kemudian menimbulkan banyak tekanan dari publik. Tapi sekali lagi kita mengapresiasi Kapolri, Pak Sigit, yang akhirnya mendengar aspirasi masyarakat. Dia kemudian melakukan revisi peraturan Kapolri soal kode etik profesi, juga komisi kode etik profesi yang sebelumnya tidak ada istilah peninjauan kembali, kemudian dibuat. Ini sebuah kemajuan yang luar biasa menurut saya. Dengan kemungkinan atau peluang atau instrumen peninjauan kembali, masyarakat bisa melakukan kontrol yang lebih ketat. Ketika ada anggota Polri melakukan pelanggaran kemudian dikenakan sanksi yang ringan, ya itu masyarakat bisa
mengajukan tekanan. Dan saya pikir dengan peninjauan kembali ini akan memberikan efek yang bagus juga di internal Polri. Tidak hanya masyarakat kan, anggota yang dikenai sanksi misalnya dia tidak puas, ya mereka bisa melakukan peninjauan kembali. Saya pikir apa yang dilakukan Kapolri itu sangat-sangat bagus ya untuk menertibkan, untuk membersihkan anggota-anggota Polri yang nakal. Karena kalau masih ada anggota Polri yang nakal, saya pikir tingkat kepercayaan publik terhadap masyarakat itu akan selalu terganggu. Kalau kita ambil contoh umpamanya sekitar awal 2000 atau akhir 2021 misalnya, itu tingkat kepercayaan publik terhadap Polri anjlok. Dari sebelumnya sekitar 80% lebih menjadi sekitar 76%. Ya cukup lumayan lah. Penyebabnya apa? Karena ada terungkapnya praktek-praktek nakal yang dilakukan oleh anggota Polri. Salah satunya ketika itu kalau tidak salah ketika ada anggota Polri yang memaksa pasangannya untuk aborsi dan pasangan itu akhirnya bunuh diri. Itu dampaknya luar biasa terhadap tingkat kepercayaan Polri. Kemudian juga ada istilah anggota-anggota Polri lain yang menghentikan kasus penyidikan kasus kekerasan seksual. Itu juga sangat luar biasa. Saya pikir kasus-kasus seperti itu harus betul-betul menjadi perhatian pimpinan Kapolri. Karena kalau kita lihat kan Polri itu langsung bersentuhan dengan rakyat. Kinerja Polri betul-betul dipantau oleh rakyat. Kalau ada satu dua anggota yang nakal, itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Iya, seperti juga yang diingatkan oleh Presiden Joko Widodo soal kepercayaan masyarakat terhadap Polri, ini harus terus dijaga, jangan sampai Polri ceroboh yang bisa merusak kepercayaan publik. Disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada upacara peringatan ke-76 Hari Bayangkara 5 Juli 2022 yang lalu ya, Mas Jaka? Ya, saya pikir itu sebuah peringatan yang emang sebuah kemestian ya. Kalau kita lihat dalam perjalanannya Polri itu kan tingkat kepercayaannya beberapa tahun sebelumnya kan sangat rendah ya. Tetapi belakangan sudah mulai meningkat, bahkan bisa melebihi KPK meskipun masih agak di bawah. Kan selama ini tidak pernah Polri itu tingkat kepercayaan publiknya di atas 80%. Iya, itu saya pikir modal yang sangat bagus bagi Polri untuk terus berbenah diri dan menunjukkan bahwa mereka benar-benar milik rakyat. Kalau kita lihat dari Ombudsman misalnya 2020 Polri itu yang paling banyak dilaporkan. Tetapi 2021 ada perbaikan. Dia peringkat ketiga atau peringkat keempat kalau tidak salah. Pertama Pemda, kemudian BPN, ya peringkat ketiga, kemudian Polri. Saya pikir fakta-fakta seperti ini tidak boleh disia-siakan dengan memberikan sanksi-sanksi yang aneh terhadap anggotanya yang nakal seperti kasus Broto Seno ini. Iya, jadi tingkat kepercayaan publik, kepercayaan jangan sampai dikhianati, jangan sampai turun tingkat kepercayaan yang sudah tinggi ini dengan langkah-langkah offside seperti kasus Broto Seno ini ya. Kita akan bahas lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka dan juga pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan beberapa penelpon. Langsung saja kita akan sapa Pak Ihwan dari Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ihwan, salam sehat Pak.
Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mas Jaka. Ya, Silakan, sehat Pak semuanya. Iwan. Iya, lama saya tidak muncul. Nah gini, nama Brotoseno ini saya ingat tokoh pewayangan di Pandowo yang kemudian oleh para wali songo dimodifikasi, kemudian secara metodis bagaimana Islam bisa diterima dengan tokoh tersebut. Nah sekarang yang jadi masalah Brotoseno ini yang sekarang ini kaitannya dengan harusnya seperti Brotoseno tokoh pewayangan yang simbolik itu, konsekuen, konsisten, komitmen. Ini Kapolri-nya ini yang harusnya begitu untuk memutuskan bagaimana Ajun Komisaris Besar Polisi Brotoseno ini kemudian ditindak tegas. Nah, tindakan ini sudah dilakukan yaitu pemecatan rupanya. Nah, untuk itulah setelah adanya crucial logic, crucial test, crucial law argumentation, lalu ada saksi bukti, maka diputuskan seperti itu. Ini tindakan yang bijaksana, kemudian adil, lalu sederhana dan kokoh dalam mensikapi bagaimana harusnya Polri terhadap hak, kewajiban, fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sebagai sistem pemerintahan sipil di mana dia ini adalah bemper, ada di depan sebagai percontohan. Nah, penegakan hukum ini tergantung kepada bagaimana konsekuen, konsisten, komitmen man behind the gun. Jadi penegak hukum inilah yang harus bertindak tegas seperti itu. Nah, ini contoh soal yang harus diberi apresiasi. Nah, yang jadi masalah bahwa molimo dalam istilah pewayangan itu, dalam istilah orang Jawa, itu sekarang keadaan kita ini sudah gawat darurat loh. 1, korupsi. 2, tentang narkoba. Kemudian yang ketiga, kejahatan seksual, terutama di bidang pendidikan. Kemudian yang keempat ini kaitannya dengan persoalan penyimpangan ideologis dan konstitusi yang notabene itu sebenarnya itu programnya dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tapi sayangnya seringkali kita menggunakan ewoh pekewoh karena berkaitan dengan tokoh-tokoh nasional, orang-orang besar. Tindakan seperti inilah, sikap seperti ini yang akan membahayakan kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Iwan dari Jember, Jawa Timur. Berikutnya Ibu Ong Mewa dari Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong, salam sehat Bu. Selamat pagi Mbak Eva, Mas Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ong. Iya, kalau sudah ada keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ya harus dijalankan Mbak Eva, Mas Jaka. Kalau tidak dijalankan, ini adalah melanggar undang-undang, Mbak. Lah, sekarang polisi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Brotoseno, malah melindungi, tidak dicopot. Setelah PK baru dilaksanakan pemecatan. Nah, ini kan suatu citra yang kurang baik dengan polisi. Katanya polisi memberantas korupsi. Ternyata anggotanya melanggar korupsi yang kejahatan luar biasa, ada keputusan malah dilindungi. Polisi kan masih banyak Mbak persoalan yang harus diselesaikan. Bukan karena tekanan masyarakat Mbak, tapi hukum itu harus dilaksanakan. Kalau tidak kan melanggar undang-undang. Ini loh Mbak. Jadi polisi juga harus melaksanakan, jangan tidak melaksanakan. Akhirnya kan jadi rame. Polisi kan sekarang disorot dengan masyarakat. Banyak kasus-kasusnya yang tadinya harus disiarkan, ternyata ya begitu yang kita lihat. Kenapa kejadian seketika baru diumumkan, itu suatu citra yang kurang baik dengan kepolisian, Mbak. Semoga kepolisian bekerja dengan profesional lagi, melaksanakan hukum berlaku untuk semua masyarakat, Mbak. Tidak pandang bulu. Gitu, Mbak Eva, Mas Jaka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong dari Pejaten, Jakarta. Berikutnya Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto, salam sehat Pak.
Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mas Jaga ya. Pagi. Ya, ini sangat ditunggu-tunggu ini apa yang diulas ya dibedah oleh editorial Minus Pagi hari ini, karena kemarin agak sempat blunder ya. Ada kegaduhan juga di medsos ini masalah Brotoseno ini. Tapi alhamdulillah ya, Mabes Polri, kepolisian apresiasi dulu dengan Kapolrinya. Memang terlambat, memang agak ada salah prosedur atau apa ini. Tapi kita sebagai warga negara ya tetap juga mengapresiasi. Mungkin ada keteledoran administrasi di Mabes Polri, maka itu tercecer ini masalah Brotoseno ini. Diingatkan oleh para pakar, mungkin Kapolrinya abai atau apa, akhirnya diambil keputusan kemarin PTDH. Jadi ini sangat saya apresiasi aja. Karena begini, polisi itu artinya dia bukan anti kritik, ya, bagus dia. Jadi memang dia harus bercermin, betul apa katanya? Polisi itu cobaannya dalam akuarium, dia dalam akuarium. Jadi ada kesalahan dia oleh tokoh masyarakat, oleh pakar hukum. Yang paling apa nih media sosial apa nih? Kayak Metro TV ini, ya selalu mengasih masukan yang betul pada strategi. Jadi kita janganlah menyalahkan Kapolri, kita apresiasi ini udah terjawab apa yang diapakan oleh masyarakat. Akhirnya Brotoseno mendapat sanksinya. Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Pak John Peto dari Batam, Kepulauan Riau. Berikutnya Pak Edward dari Curo Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Bung Jaka. Jadi judulnya sangat baik ini, bahwa menjadi pelajaran bagi polisi lah gitu ya. Polisi itu tagline-nya, slogannya bagus-bagus loh Mbak. Dari zaman Pak Tito Karnavian ada promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Sekarang ada presisi. Tapi kita rasakan ada kemajuan-kemajuan yang dialami di tubuh polisi tentang perbaikan-perbaikan, tapi belum menyeluruh. Wajar ini dalam proses. Cuma perlu diingatkan, hukum itu dalam prinsipnya adalah equality before the law. Jadi berlaku semua sama, tidak ada pilih. Nah, kita sesalkan ada kejadian ini. Walaupun ini merupakan ada revisi dari yang sebelumnya, tapi saya anggap ada kesengajaan, bukan kealpaan, ada kesengajaan melindungi seorang koruptor. Nah, ini komisi etiknya juga harus diusut ini yang memutuskan kemarin itu, supaya betul-betul polisi itu dianggap bersih. Itu yang pertama. Menjadi pelajaran, ini ada kasus dalam polisi sendiri yang sedang hangat sekarang, tembak-menembak antara anggota polisi. Nah, itu betul-betul jangan sampai masyarakat menerima informasi yang simpang siur, yang membuat tafsir-tafsir yang mendiskreditkan polisi. Polisi harus terbuka, betul-betul memberikan informasi yang benar. Kita salut, sudah dilibatkannya Komnas HAM dan Kompolnas dalam penyelidikan ini. Tetapi jangan lagi ada hal-hal yang terjadi, polisi-polisi yang arogan seperti mengintimidasi para jurnalis-jurnalis yang kemarin terjadi. Nah, ini kan berarti program presisi yang digaungkan oleh Kapolri itu belum sampai ke dasar. Ini perlu pembinaan terus. Kita harapkan polisi akan menjadi betul-betul penegak hukum yang bisa dipercaya. Promoter, profesional, modern, dan terpercaya, dan presisi. Kita harapkan begitu. Masyarakat Indonesia sangat butuh polisi. Bangsa Indonesia sangat butuh polisi. Itu harus disadari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward dari Curo Bengkulu. Mas Jaka, kita harus jeda dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka dan juga pemirsa, tadi kita sudah simak beberapa penelpon menyatakan apresiasi terhadap putusan Kapolri, meskipun beberapa juga menyebut kok agak terlambat ya, Mas Jaka. Ya, sebenarnya idealnya kan Polri tidak harus menunggu dalam tanda kutip tekanan dari masyarakat. Ya, sebenarnya masyarakat nggak perlu capek-capek lagi lah memberikan pressure segala macam kepada institusi-institusi negara termasuk Polri, dengan catatan mereka betul-betul ya peduli dengan apa yang harus dilakukan. Kalau umpamanya tadi seperti Pak Edward katakan, ketika komisi etik
paham apa yang harus dilakukan, sebenarnya kan tidak perlu ada peninjauan kembali. Sebenarnya kan Broto Seno itu harus sejak awal harus diberikan sanksi yang paling berat. Paling berat itu ya PTDH itu, pemberian tidak dengan hormat untuk seorang anggota polisi itu adalah sanksi yang tidak ada ini lagi, tidak ada yang mengalahkan lagi sisi beratnya. Jadi saya pikir ini adalah pelajaran paling berharga kepada Polri. Tentu saja kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Kapolri. Kalau kita lihat Pak Listio Sigit ini kan beberapa kali ingin betul-betul membangkitkan Polri agar dipercaya masyarakat. Beberapa waktu yang lalu dia mengakui bahwa kinerja Polri belum sepenuhnya maksimal. Dia meminta maaf ke publik. Saya pikir ini adalah sikap yang kita apresiasi. Artinya Kapolri sebagai pucuk pimpinan Korps Bayangkara menyadari bahwa harus ada perbaikan di dalam institusinya. Tetapi kan Kapolri tidak bisa bekerja sendirian. Masih banyak unsur pimpinan yang lain, dan mereka harus satu visi. Harus satu visi, betul-betul semuanya presisi, prediktif, responsibilitas, transparan, dan juga berkeadilan. Betul. Ya, ada satu frekuensi. Kalau umpamanya mereka satu frekuensi dengan apa yang sikap dan keinginan Kapolri, Komisi Etik, Kode Etik itu harusnya ya memberikan sanksi yang berat. Itu kalau satu frekuensi ya. Tetapi faktanya kan tidak. Dan ini adalah tugas Kapolri untuk menertibkan seluruh anggotanya. Memang tidak mudah karena Polri itu anggotanya kan luar biasa banyak, sekitar 500.000. Dan itu bukan jumlah yang sedikit untuk sebuah organisasi. Iya, tadi ada suara dari Pak Edward, kalau bisa Komisi Etiknya juga harus diusut, Mas Jaka. Ya, kenapa tidak kalau ada indikasi dalam tanda kutip ada permainan untuk melindungi anggotanya yang salah. Karena secara logika ya di masyarakat, ketika anggota polisi sudah terbukti melakukan korupsi, sudah menyandang predikat koruptor, kok masih diberikan tempat di institusi Polri yang salah satu tugasnya adalah memberantas korupsi. Ini kan tanda tanya yang mesti dijawab oleh Polri, Kapolri, tidak hanya dengan akhirnya memecat Broto Seno, tetapi juga mengusut orang-orang yang kemungkinan melindungi Broto Seno. Karena disampaikan Bu Ong, hukum harus berlaku sama untuk semuanya, tidak pandang bulu. Mas Jaka. Ya, kalau hukum berbeda-beda ya negara akan hancur, itu pasti. Itu salah satu penyebab kehancuran sebuah negara adalah ketidakadilan. Itu yang tentu saja harus dihindarkan oleh Polri. Polri adalah penegak hukum. Hukum berlaku untuk semua, tidak tebang pilih. Bahkan hukum harus diperlakukan, harus diterapkan secara lebih berat kepada penegak hukum yang bersalah, termasuk anggota Polri. Kalau anggota Polri bersalah harus lebih berat hukumannya dibandingkan masyarakat biasa. Ya, harus lebih berat hukumannya untuk menjadi contoh ya, Mas Jaka. Dan ini sebetulnya disampaikan oleh Ibu Ong, ini hanya satu dari beberapa tantangan Polri saat ini. Ada berbagai isu yang harus dijawab, diklirkan oleh Polri supaya betul-betul prediktif, responsibilitas, transparan, dan juga berkeadilan. Iya, transparan itu salah satu yang mendesak untuk dilaksanakan ya. Tadi Pak Edward juga bilang dalam kasus terakhir misalnya kasus penembakan di rumah perwira tinggi, ya harus transparan karena di kalangan masyarakat ada ruang ketidakpercayaan kepada apa yang sudah disampaikan oleh Polri. Itu harus kita akui. Dan pimpinan Polri harus menjawab, harus meyakinkan bahwa tidak ada lagi keraguan nantinya di kalangan masyarakat. Pembentukan tim khusus dengan melibatkan Komnas HAM, saya pikir sebuah langkah yang sudah cukup bagus, meskipun ada juga beberapa kalangan sebaiknya dibentuk tim independen sehingga betul-betul meyakinkan hasilnya. Tetapi yang sudah dilakukan selama ini saya pikir kita tunggu ya, kita dukung. Kita berharap Kapolri betul-betul menjawab pertanyaan besar di kalangan masyarakat apa yang sebenarnya terjadi. Dan inilah satu-satunya cara bagi Polri untuk betul-betul bisa mempertahankan tingkat kepercayaan, bahkan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat atau tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri meskipun belum terlalu baik, tapi
mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, dan ini adalah modal yang sangat sayang disia-siakan untuk tidak ditingkatkan di kemudian hari. Iya, mendapat kepercayaan itu mudah, tetapi menjaga kepercayaan itu yang lebih berat ya, Mas Jaka. Butuh komitmen luar biasa untuk menjaga kepercayaan. Kalau di editorial kan kita sebutkan bahwa polisi itu punya segalanya. Dia punya tenaga personel yang pintar-pintar, punya keahlian yang luar biasa, juga punya kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi untuk memaksa, untuk melakukan segala hal yang sesuai dengan koridor hukum. Kita tidak ragukan kemampuan Polri. Betul. Tetapi kita tinggal nunggu komitmennya saja sebenarnya. Komitmen dan kemauan. Kalau komitmen dan kemauan itu ada di seluruh anggota Polri, ya saya pikir Polri akan betul-betul menjadi institusi yang dicintai oleh rakyat. Karena mereka bisa betul-betul melindungi dan mengayomi rakyat. Itu yang saya pikir harus kita ingatkan terus kepada Polri, bahwa Polri adalah milik rakyat dan harus melindungi dan mengayomi rakyat dan memperlakukan hukum secara adil dan tidak boleh tebang pilih. Tidak boleh pandang bulu, tidak boleh tebang pilih, apalagi kasus korupsi adalah kasus luar biasa, maka butuh komitmen luar biasa juga untuk melawan ini. Jangan sampai melindungi orang yang sudah melakukan korupsi, Mas. Korupsi salah satu yang masih disorot publik terhadap kinerja Polri, karena kan untuk korupsi kan ada 3 institusi, ada KPK, ada Kejaksaan, ada Polri. Nah ini Polri ini kinerja untuk korupsi masih harus ditingkatkan secara lebih maksimal, karena ya masih kalah dengan meskipun dengan KPK sekarang masih di atas, tapi dengan Kejaksaan saya pikir masih perlu peningkatan kinerja. Jadi kita berharap Polri betul-betul menjadi ujung tombak yang betul kita bisa andalkan untuk memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Jangan malah melindungi anggotanya lagi yang telah melakukan korupsi, karena ini akan betul-betul menjadikan rakyat, masyarakat antipati kepada Polri. Betul, mengutip kalimat di editorial Media Indonesia, kita mustahil memerangi peperangan ini jika masih ada penegak hukum yang kompromistis terhadap perilaku korupsi. Karena itu keputusan Polri untuk memecat Broto Seno patut kita apresiasi, dan tadi juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Tetapi di satu sisi juga harus jadikan pengingat, pelajaran bagi Polri untuk tidak lagi bermain-main dalam pemberantasan korupsi. Ini adalah momentum bagi Polri untuk meneguhkan lagi komitmen anti korupsi, ya, Mas. Selain tindakan para petinggi atau seluruh anggota Polri juga harus memberikan keteladanan bagaimana kita betul-betul melawan korupsi. Polri itu sudah punya tokoh yang betul-betul bisa menjadi teladan luar biasa, Pak Hugeng. Mereka betul-betul, Pak Hugeng itu betul-betul memberikan contoh bagaimana seorang anggota Polri tidak boleh bermain-main dengan segala bentuk korupsi, tidak boleh dekat-dekat, tidak boleh apalagi meminta untuk didekati aja, sebenarnya harusnya sudah menolak. Dan yang paling penting sekali lagi, ya harus menindak tegas para anggotanya yang nakal, termasuk Broto Seno, termasuk yang lain. Dan ya kita sih percaya ya, mudah-mudahan masih lebih banyak anggota Polri yang baik, yang tidak korupsi. Meskipun harus kita akui juga di kalangan masyarakat masih ada persepsi bahwa Polri itu dalam hal korupsi juga belum terlalu bisa diharapkan. Saya pikir ini sebuah persepsi yang jangan disikapi sebagai sebuah dalam tanda kutip permusuhan, tetapi sebuah pelajaran, sebuah pengingat bahwa Polri harus betul-betul kembali meningkatkan kinerja di bawah Kapolri yang saya pikir mulai menunjukkan atau mulai memiliki komitmen yang cukup bagus, yang sangat baik untuk memperbaiki Polri. Baik, kasus ini sebagai pengingat, sebagai pelajaran agar Polri terus memberikan keteladanan. Terima kasih Mas Jaka sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Mas Jaka. Pemirsa, kita tidak meragukan kemampuan Polri. Lembaga ini punya hampir segalanya untuk menjadi garda depan pemberantasan praktik korupsi di tanah air. Aparat yang terlatih, infrastruktur yang lengkap, hingga jaringan yang luas hingga ke daerah. Semua ada. Jika dibandingkan dengan KPK misalnya, Polri unggul jauh. Mustahil memerangi peperangan ini jika masih ada penegak hukum yang kompromistis terhadap pelaku korupsi. Karena itu keputusan Polri untuk memecat Broto Seno patut kita apresiasi. Di satu sisi, tapi juga harus dijadikan pengingat bagi Polri untuk tidak lagi bermain-main dalam pemberantasan korupsi. Inilah momentum bagi Polri untuk meneguhkan lagi komitmen anti korupsi.
Pemirsa, kami selalu ingatkan Anda untuk tetap gunakan masker, patuhi protokol kesehatan, dan kurangi mobilitas. Terima kasih sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Saya Eva Wondo, selamat pagi, sampai jumpa dan salam sehat. Metro TV